Klaten 20 Maret 90. Alamatnya ada di Gondang Rejo, Karanganyar, dan ini ada nomor HP aktifnya, boleh dicatat teman-teman, barangkali nanti bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya ya, mau bertanya-tanya mengenai teknologi mungkin ya Bapak ya. Itu di 085625654414 ya. Emailnya hendro@sinus.ac.id. Bisa di-follow juga Instagramnya ya Bapak ya, lumayan untuk menambah followers ya. Iya, untuk menambah pengikut ya, ada di Hendro_Wijayanto. Dan jangan lupa Bapak Hendro ini juga YouTuber nih sepertinya ya. Bisa di-follow juga, bisa di-subscribe ya akun YouTube-nya, ada di @hendrowijayanto8906. Nah, beliau ini merupakan ketua program studi ya Bapak ya. Ketua program studi Informatika di STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Wah, berarti emang kita cocok banget ini mengangkat tema transformasi pendidikan, navigasi sukses dalam dunia pendidikan yang didominasi AI. Dan nanti kita akan berdiskusi bersama Bapak Hendro yang sudah pakarnya, dan ini saya lihat juga beliau ini merupakan anggota AFDI ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, dan juga anggota Aptikom, yaitu Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia. Wow, ya, oke. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak ya, daripada kita hahaha, tapi emang sih ini tuh tema yang kita angkat ini tuh selaras banget Pak sama fenomena yang ada pada keadaan saat ini ya Bapak ya, karena memang dunia AI sudah mulai menggila nih Bapak ya. Nah, nanti bisa disampaikan juga pandangannya dari Bapak sendiri, atau nanti buat rekan-rekan semuanya yang ada di sini yang ingin bertanya, bisa banget ya. Nanti juga bisa langsung tulis aja di kolom chat. Nah, nanti akan Novi bacakan pertanyaannya satu persatu, dan siapkan pertanyaan kalian yang luar biasa, karena di sesi webinar ini nanti kita bakalan kasih hadiah nih. Wow ya, hadiahnya apa? Hadiahnya ada top up saldo e-wallet untuk 3 petani beruntung masing-masing 50.000. Lumayan buat jajan nih, buat makan siang nanti. Jadi perhatikan dan siapkan pertanyaan terbaik Anda, barangkali nanti Anda bisa beruntung seperti itu. Oke. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya ini Novi juga mau memberitahukan untuk teman-teman juga nih yang udah ikut webinar, kalau teman-teman udah punya aplikasi perpustakaan digital dari perpus kita dan ingin membeli e-book-nya, kita juga ada kode voucher yang bisa digunakan oleh teman-teman semuanya. Bisa ditulis nanti kodenya perpus kita. Nah, nanti otomatis teman-teman semua juga akan mendapatkan tambahan potongan harga sebesar 20% tanpa minimum order, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apapun bisa langsung dikomunikasikan lewat sesi chatnya ya teman-teman ya. Nanti bakalan Novi baca satu persatu. Seperti itu. Dan untuk akses ini apa namanya? Akses materinya nanti juga bisa teman-teman miliki, di-download, nanti bisa dipakai belajar lagi di rumah atau mungkin bermanfaat juga buat teman-teman lagi, seperti itu. Oke Bapak Hendro, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai sesi diskusi atau webinarnya gitu ya Bapak ya. Silahkan Bapak Hendro. Oke, terima kasih Mbak Novi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman semuanya ya, yang ada di sesi daring gitu ya. Mohon izin di sini saya menyampaikan sedikit saja pengalaman, kemudian sesuatu hal yang berkaitan dengan transformasi pendidikan, yang mana saat ini didominasi dengan adanya artificial intelligence. Nah, tentu di sini teman-teman sudah ketahui semuanya bahwasanya AI ini sudah merambah di semua lini. Bahkan anak-anak TK sudah mulai dengan yang namanya AI seperti itu. Oh, Sebelum masuk lebih jauh ya, para hadirin dan teman-teman semuanya, mungkin ini bisa di-slide-kan atau enggak ya oh, materinya. Oke. oke. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya di pendidikan ini kalau teman-teman lihat gitu, ya ini biasanya kalau guru-guru atau mungkin tenaga pendidik itu seringkali di masa pandemi dulu itu memulainya dengan yang namanya classroom ya.
Kata-kata classroom ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Yang mana nanti di sini ada pendidik memberikan assignment, tugas gitu ya, penugasan. Kemudian nanti di situ teman-teman semuanya mengerjakan hanya sebatas itu. Jadi memberikan tugas, mengerjakan tugas, selesai gitu ya. Nah, ini akan ada hal baru lagi di perkembangan dunia AI gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit video ini di sini. Kan Ya, ya Pak ya. cuplikan video mungkin bisa diputarkan ini, agak lucu ini. Oke, Mas, next. Nah, ini ada sedikit video yang baru saya buat tadi pagi. Ini implementasi AI ini sebenarnya. Nah, ini bisa di-play dulu. Oke, enggak perlu muncul suaranya, enggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, fenomena-fenomena ini sudah ada ketika dulu waktu pemilihan Presiden Amerika Serikat waktu itu ya. Jadi ada sebuah foto kemudian dilakukan kompilasi dalam bentuk video sehingga seakan-akan foto ini menjadi nyata begitu. Ini adalah hal terbaru yang nanti bisa teman-teman semuanya atau mungkin bagi para pendidik untuk membuat hal ini itu menjadi nyata yang semulanya itu hanya bentuk gambar, nah ini bisa menjadi nyata. Sebelum masuk ke lebih jauh ya, lebih jauh apa itu AI dan lain sebagainya, sedikit saya sampaikan di sini bahwasanya prinsip pendidikan, nah ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti prinsip pendidikan kita itu melenceng dengan adanya AI ini menjadi hilang prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, jadi belajar untuk mengetahui. Kemudian learning to do, belajar melakukan. Kemudian learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Kemudian learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Nah, empat pilar ini diakomodir di dalam peraturan Kementerian Pendidikan, teman-teman semuanya. Jadi ini menjadi penyokong utama di dunia pendidikan. Kemudian satu prinsip lagi yaitu lifelong education. Jadi pendidikan seumur hidup. Ini kalau hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu mulai dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Nah, ini sebagai motivasi nih yang hadir di sini semuanya. Kalau teman-teman lihat berita itu ya. Jadi ada seseorang namanya Diana Patricia. Ini saya ambil dari halaman berita resmi. Itu umur 65 tahun itu kuliah S1, teman-teman. Kemudian 77 tahun dia meraih gelar doktornya. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya lifelong education ini sangat diperlukan sekali. Gitu. Kemudian fenomena pendidikan di Indonesia yang kita ketahui bersama, yang pertama adalah aksesibilitas pendidikan. Tentu ini menjadi hal yang paling utama karena di Indonesia itu kan berpulau-pulau, kemudian memiliki kontur yang berbeda-beda, budaya yang berbeda. Nah, ini nanti akan mempengaruhi yang namanya kualitas pendidikan, kemudian ketimpangan pendidikan, kurikulum pendidikan, bahkan sampai akses teknologi. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Iya. Nah, kalau dulu kemarin saya sedikit cerita ya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya menjadi dosen pembimbing lapangan kampus mengajar di Oh, daerah Kabupaten Boyolali. Kebetulan sekolahnya itu tidak terlalu jauh dengan kota. Tetapi untuk akses teknologi internetnya susah gitu ya. Jadi kalau mau melakukan inovasi-inovasi yang berbau teknologi itu agak kesulitan. Kemudian ada lagi di situ lingkungannya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang ada SDIT, kemudian SD Islam, kemudian ada SD swasta dan lain sebagainya. Yang mereka ini memiliki kelebihan masing-masing. Sehingga SD negeri yang saya dampingi tersebut itu sangat minim siswa. Jadi mereka itu saat ini kondisinya itu masyarakat itu bukan mencari murah, tetapi mencari kualitas. Nah, ini menjadi hal menarik bagi teman-teman semuanya yang nanti terjun di dunia pendidikan atau mungkin bagi para bapak ibu pendidik.
Ini menjadi sebuah pertimbangan untuk membangun sebuah inovasi-inovasi yang berbau teknologi. Nah, berkaitan dengan itu, nah kita ketemu yang namanya kemarin adalah pandemi COVID-19 gitu ya. Kemudian muncul Dampak. yang namanya ya Merdeka Belajar. Oh, Setelah itu muncul Merdeka Belajar. Kalau di kampus namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini sangat menarik sekali karena di sini para siswa, jadi para teman-teman yang menjadi siswa atau mahasiswa ini itu bisa belajar lebih, bisa belajar out of the box gitulah istilahnya ya. Sehingga di sini pendidik itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Pendidik sebagai fasilitator bukan pengajar, Bapak Ibu semuanya dan hadirin semuanya. Jadi pendidik ini bukan hanya ngajar di kelas gitu, tetapi dia akan berkolaborasi dengan alat yang terbaru, kemudian teknologi yang ada. Kalau di situ ditunjang dengan teknologi, tentu di sini si guru ini, pendidik ini juga harus mampu menciptakan hal baru, sehingga pendidikannya ini menjadi lebih menarik. Gitu ya. Kemudian kompetensi dan tujuan ini sebagai penentu kualitas dari pengajaran. Pelatihan pendidik berdasarkan praktik, kemudian kinerja dinilai secara menyeluruh. Jadi di sini kalau penilaiannya dulu, nah, teman-teman siswa ini mendapatkan nilai itu 80, 90, kemudian ada yang A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini tentu hal itu saat ini tidak ada. Jadi penilaiannya itu berbasiskan secara menyeluruh. Jadi apa yang dia kerjakan, kemudian apa yang dia hasilkan. Nah, masuk ke tadi saya sampaikan bahwasanya ada pandemi COVID-19 itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau belum ada pandemi waktu itu kita masih fine-fine saja, teman-teman. Tapi karena ada pandemi, ini mindsetnya perkembangan teknologinya itu dipercepat. Jadi yang harusnya itu 2025 itu baru memulai, tetapi ini dipercepat di tahun 2020-2021. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, nah teman-teman yang ada di sini itu semuanya harus berurusan dengan yang namanya teknologi. Sekolah dari rumah gitu ya, iya. daring. Bekerja dari rumah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjadi perubahan mindset yang sangat cepat. Yang mana yang semulanya itu nyaman dengan ah kita belajarnya gini saja. Teks itu ya. Jadi di sini membuka buku, mengerjakan soal, kemudian nanti di situ kita mengerjakan PR, dinilai hanya sebatas itu saja, tetapi tidak ada inovasi-inovasi. Sehingga saat pandemi ini mau tidak mau suka tidak suka, siswa, pendidik, kita semuanya harus merubah kenyamanan itu menjadi ketidaknyamanan sebenarnya. Nah, tetapi saat ini kita sudah mulai settle gitu ya, sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi. Kemudian kemauan belajarnya juga akan meningkat dengan adanya pandemi ini. Jadi pandemi ini walaupun memberikan hal buruk, sisi negatifnya, tetapi ada hal positifnya bagi perkembangan-perkembangan kemauan untuk belajar ini. Kemudian adopsi teknologi dalam proses pembelajaran ini juga sampai saat ini juga semakin terus dikembangkan. Buktinya saat ini yang dulunya itu buku kita beli dalam bentuk hard copy gitu ya, kertas. Nah, hadirin semuanya bisa membeli dalam bentuk e-book di Ibu. perpus kita gitu ya. Nah, nah ini menjadikan gap teman-teman semuanya. Kalau generasi saya itu adalah generasi Z, kemudian langsung lompat ke generasi Alpha itu ya. Udah Z, lompat-lompat Alpha, ya, ya Pak ya. lompat-lompat ini. Jadi kalau sudah lompat-lompat gini, nanti ya semuanya itu serba harus Ingin mengikuti. mengikuti. Iya, mengikuti. Mau nggak mau ya, Pak Mau ya. nggak mau. Yang yang dulu baby boomers masih ada sampai saat ini pun juga harus mengikuti perkembangan itu. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena semacam itu, ya, ada fenomena-fenomena semacam itu, tentu di sini peran dari teknologi itu sangat penting. Peran otomatisasi, peran membantu, kemudian peran mensupport, sehingga ada yang namanya teknologi AI.
Nah, kalau kita panjang lebarkan teknologi AI ini bisa lama ini ya. Iya. Kita panjang lebarkan gitu. Jadi AI ini merupakan suatu bidang yang mempelajari dan menghasilkan inovasi seperti komputer, kemudian mesin, kemudian hal-hal lainnya yang memiliki kemampuan kognitif. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kemampuan kognitif. Jadi kemampuan yang seperti manusia, menjawab pertanyaan kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan Mbak Novi ini, misalkan di situ, saya Novi, saya bekerja di perpus kita. Nah, di situ nanti sudah tergenerate dalam bentuk image, gambar. Udah Ya, langsung tahu ya Pak ya ya. sudah langsung tahu. Secanggih itu. Iya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akan terekod menjadi sebuah mesin inferensi. Jadi mesin yang sangat pintar. Jadi besok lagi kalau Mbak Novi itu mencari di eh, mesin AI itu juga sudah akan Lebih mudah. terkalkulasi lagi. Jadi kemarin itu gambarnya semacam ini ada inputan baru lagi. Jadi saya makan, Mbak Novi makan misalkan snack apa, kemudian minum kopi apa, itu dimasukkan di situ. Nah, besoknya langsung muncul di situ gabungan dari yang awal tadi sama yang kedua ini. Jadi sampai sedetail itu. Nah, kemudian di masa depan AI ini di dunia pendidikan tentu ini menjadi transformasi pembelajaran ya, transformasi pembelajaran yang semulanya tadi itu bentuknya itu ya hanya sekedar tekstual mengerjakan di dalam buku, kemudian hanya melihat contoh-contoh. Nah, di sini teman-teman semuanya, para pendidik itu juga bisa mengkolaborasikan hal yang sudah ada, yang dulu itu sudah ada menjadi ke dalam bentuk digital. Kemudian evaluasi dan umpan balik yang lebih efisien, ya. Jadi kalau teman-teman pendidik atau mungkin nanti para siswa, mahasiswa itu kalau ujian itu tidak perlu nunggu kapan nilainya itu keluar. Jadi saat itu selesai Langsung ujian bisa. langsung muncul keluar nilainya. Kemudian siapa ring yang paling peringkat pertamanya siapa, peringkat kedua siapa itu sudah langsung bisa diketahui. Begitu pula ketika membuat soalnya. Nah, ini Bapak Ibu pengajar ini dengan membuat soal ini juga lebih mudah di situ diberikan pilihan mau berapa detik untuk soal ini, mau jawabannya itu teori urean ataukah dalam bentuk pilihan ganda ataukah dalam bentuk checkpoint macam-macam lah. Kemudian asisten virtual untuk bimbingan dan dukungan. Nah, ini sering sekali digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk menyusun skripsi ini sepertinya ya. Contohnya seperti Penggunaan apa nih Pak? ya contohnya seperti penggunaan chat GPT. GPT. Ya, ini sesuatu hal yang sebenarnya itu bagus, tetapi ada tidak bagusnya juga teman-teman semuanya. Nanti di pembahasan yang selanjutnya ada nanti. Nah, ini kemudian pengolahan data siswa dan administrasi. Ini sudah ada perkembangan-perkembangan yang signifikan di pengolahan data siswa dan administrasi. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah, khususnya yang swasta gitu ya, nah itu kan belum ada template raport ya, laporan akhir atau mungkin laporan dari siswa. Nah ini di perkembangan teknologi itu sudah disediakan yang namanya template-nya. Bapak Ibu tinggal pakai saja itu ya. Kemudian tentu dengan adanya teknologi, perkembangan AI di dunia pendidikan ini menjadi motivasi bagi teman-teman siswa atau mahasiswa, teman-teman para pelajar ini. Yang mana tadi didominasi di generasi Alpha itu ya, generasi Alpha, generasi Z. Itu kan mereka-mereka yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Sehingga ketika AI itu digunakan untuk proses pembelajaran, teknologi itu digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, ini membuat mereka itu termotivasi. Termotivasi, kemudian menjadi semangat gitu. Yang semulanya itu pakainya buku, datang ke sekolah itu harus ada laptop, ada tablet begitu. Kemudian deteksi dini kesenjangan pembelajaran. Nah, dari sini sebenarnya pemerintah itu nanti tujuannya adalah bisa mendeteksi, oh ternyata sekolah di sektor ini perlu ada peningkatan teknologi. Oh, dari sektor ini perlu ada peningkatan sumber daya tambahan untuk mendukung agar sumber daya manusianya itu bisa meningkat. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, di daerah Boyolali itu walaupun dekat dengan kota tapi ternyata di sana susah sinyal. Nah, itu. Nah, itu.
Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan pemetaan hal tersebut. Nah, kemudian contoh AI ini nggak usah jauh-jauh. Saya nyari contohnya itu di ini chatbox. Kemarin saya ambil chatboxnya miliknya Perpuskita, Puspita itu. Nah, itu contoh yang mendekati ChatGPT sebenarnya. Jadi di samping kanan bawahnya web Perpuskita itu ada chatbox yang mana kalau Bapak Ibu kunjungi itu ya, Bapak Ibu kunjungi terus nggak ngapa-ngapain itu chatboxnya akan ngomong sendiri itu. Nah, itu adalah bentuk dari AI. Contoh sederhana dari AI. Jadi mau beli apa, itu chatbot. Kemudian video pembelajaran yang ada di perpus kita itu juga dibangun dengan teknologi AI. Yang mana di situ video dalam bentuk kreator-kreatornya itu dalam bentuk kartun gitu ya, kartun Animasi. animasi. Nah, itu kalau dulu sebelum ada AI, nah itu pakainya Flash. Kemudian ada teknologi yang ya yang agak susah untuk merender sekian gerakan itu agak susah. Jadi kalau sekarang tinggal masukkan saja karakter, kemudian di situ ada alur cerita, di generate jadi begitu. Ya. Kemudian ada lagi bantuan instan. Ini saya tidak menyebut apa ya, nggak menyebut merek Merek gitu ya. brandnya. Brandnya nggak menyebut karena ini kalau Bapak Ibu gunakan dan teman-teman siswa tahu, wah ini resiko ini. Ini sangat berisiko ini karena mereka nanti nggak akan belajar gitu. Takutnya ini gitu ya. Jadi ini ada aplikasi. Jadi aplikasi ada sebuah aplikasi yang ada di smartphone bisa ya, di smartphone bisa teman-teman. Kemudian ketika di situ ada soal, soalnya ini tinggal di-scan teman-teman semuanya, tinggal di-scan. Kemudian nanti setelah di-scan, di situ langsung muncul oh soalnya ini langsung muncul jawabannya teman-teman. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya hal buruk, sisi buruknya dari AI itu ini. Nah, itu juga masuk ke AI. Nah, nanti mungkin dari yang hadir di sini ada yang dari teknologi gitu ya. Mungkin bisa buatnya itu bukan mempermudah menjawab soal, tapi bagaimana caranya kita itu mengemas sebuah materi itu ke dalam bentuk AI. Jadi contoh misal kita belajar tentang kimia gitu ya. Kimia. Kalau beli cairan kimia, alatnya, bahannya itu kan susah. Kemudian bahaya gitu ya. Nah, itu nanti mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang di bidang teknologi itu bisa membuat tuh aplikasi untuk simulasi dari campuran senyawa kimia. Kemudian ada lagi yang menarik. Nah, kemarin saya agak sedikit kolaborasi dengan seorang dokter, jadi membuat virtual reality untuk melakukan pembedahan organ organ tubuh gitu ya. Jadi waktu pandemi itu kan tidak ada yang namanya praktek langsung, sehingga cara untuk melakukan praktek itu melakukan pembuatan sebuah virtual reality. Jadi ketika ada sebuah objek, nah itu tinggal di scan gini, kemudian nanti oh ini harus dibelah di sini, oh ini yang jantung di sini, oh ini ginjal di sini begitu. Seperti itu. Kemudian contoh lagi eh, proses menyuntik itu ya, menyuntik itu, injection ke tubuh manusia. Nah, itu kan waktu itu kan juga belum belum diperbolehkan untuk praktek langsung. Sehingga satu-satunya cara adalah melakukan simulasi. Nah, proses simulasi inilah AI masuk di dalamnya. Nah, di sini ada tools AI yang banyak sekali Bapak Ibu dan hadirin semuanya, teman-teman semuanya. Saya nggak akan bahas satu persatu ini bisa seharian penuh gitu ya. Atau mungkin nanti Mungkin next bisa lagi ya ya Pak, next next disambung acara lagi. gitu ya ada workshop atau lokakarya atau Iya. apalah itu ya. Nah, yang sering saya gunakan. Nah, ini yang sering saya gunakan yang pertama adalah Grammarly. Grammarly ini tentu teman-teman semuanya sudah tahu gitu ya untuk mendeteksi kesalahan ejaan dalam bahasa Inggris atau mentranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris. Nah, tentu di sini kalau teman-teman sering pakai itu sudah terbiasa dan harus dicek ulang ya, teman-teman. Jangan jangan langsung di copy paste gitu. Nah, itu nanti kalau mahasiswa tingkat akhir ini nanti akan ketahuan gitu ya. Bahaya ya Pak ya. Bahaya ini ya. Bahaya. Jadi depannya ngomong apa, tengahnya apa, belakangnya apa, itu enggak nyambung. Kemudian yang
sering saya temui di teman-teman pengajar baik itu SMA, SD, SMP itu adalah penggunaan Canva. Di dalam Canva ini sebenarnya ada banyak sekali apa ya, tools, tidak hanya PPT, tidak hanya infografis, tidak hanya doc, tetapi di dalamnya kita bisa membuat video sebenarnya. Video, kemudian ada lagi mengemas dalam sebuah gambar yang unik, jadi merubah ke kartun dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini ada sesuatunya, ada tanda petiknya di sini. Nanti di belakang ada nanti. Gitu. Jelas lagi ya, Pak, ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah penerapan AI yang tepat di pendidikan itu seperti apa? Jangan sampai nanti esensi pendidikan ini menjadi hilang, teman-teman semuanya. Jadi ya udah kalau gitu ya nggak usah sekolah saja kan gitu. Jadi jangan sampai esensi itu menjadi hilang. AI ini hadir adalah membantu untuk mengembangkan pola pendidikan kita. Jadi bukan mengganti polanya, bukan mengganti materinya, tetapi di sini adalah eh, menumbuh kembangkan dari pola pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang realistis. Kalau di tempat Bapak Ibu pengajar yang hadir itu pembelajarannya itu ya seperti tadi, infrastrukturnya itu belum bisa dimulai untuk menggunakan AI, ya jangan dipaksa. Nanti malah orang tua siswanya nanti yang marah-marah Mengeluh nanti gitu gitu ya, ya, Pak, ya. mengeluh Iya. gitu ya. Nah, itu sering kita jumpai Iya. semacam itu. Kemudian kompatibilitas dan integrasi dengan perangkat ini sama juga harus disesuaikan. Kemudian jenis tool yang mudah dan sesuai. Nah, yang paling utama ini pembiayaan dan berlangganan di sini. Karena AI, tools AI itu semuanya itu pasti ada masa pakai atau sering disebut dengan trial. Jadi kalau pengen lebih seperti video tadi di depan itu hanya terbatas 10 detik, 10 sampai 11 detik. Kalau pengen lebih dari itu, nah itu nanti bisa melakukan berlangganan. Nah, saya bocorkan ini ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk yang Canva ini, kalau Bapak Ibu sering pakai itu, nah, cari aja Canva Pro di toko-toko terdekat itu ya. Itu toko-toko terdekat, entah itu toko apalah, terserah silakan. Itu ada yang Pro. Cuman itu tetap Pro-nya itu tetap ya akan berbatas waktu, nggak sampai unlimited Nggak itu selama-lamanya. nggak selamanya. Karena apa yang kita berikan ke mereka itu sesuai dengan mereka yang berikan ke kita itu ya. Jadi di sini teman-teman semuanya juga harus ketahui itu. Kemudian membiasakan rutinitas belajarnya. Yang mungkin baru memulai dengan teknologi tidak apa-apa, memulai dengan sedikit sedikit sedikit. Tetapi jangan terus langsung merubah atau memaksa. Nah, kalau memaksa ini ya kembali lagi ke belakang tadi. Di situ akan ada yang namanya konflik antara siswa atau mahasiswa, kemudian orang tua, kemudian pendidiknya ini juga keberatan gitu ya. Jadi mulailah dengan pelan-pelan tetapi rutin. Kemudian memantau kemajuan dan adaptasi. Tentu di sini setelah kita coba ya bukan hanya mencoba itu saja, tetapi juga harus dicoba yang lainnya terlebih dahulu. Jadi harus dicari lagi, digali lagi aplikasi-aplikasi yang sedang digunakan. Nah, kemudian jadi bagaimana sih AI ini sebenarnya di dunia pendidikan? Ada dua hal yang menjadi peran, kemudian yang menjadi hal yang perlu kita hindari agar AI ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi AI ini membentuk masa depan, memang benar, membentuk masa depan pendidikan. Kemudian memberikan manfaat bagi siswa pendidik. Oke, benar. Bagi peneliti, riset, seperti saya seorang dosen gitu juga membantu itu. Tetapi ada hal yang di sini perlu teman-teman semua ketahui bahwasanya ada tantangan dan risikonya. Yang pertama adalah masalah etika, hukum dan sosial. Yang namanya plagiasi itu pasti. Kalau teman-teman itu melakukan pembuatan sebuah penelitian, kemudian laporan, kemudian pakainya itu ChatGPT, nah itu pasti plagiasinya itu tinggi Ya, pasti. kedeteksi ya, Pak, ya. Iya pasti. Ya, itu pasti.
Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang ingin membuat buku ajar atau buku teks yang lainnya pakai ChatGPT ya, janganlah. Pasti ketahuan ya, Pak Ya ya. pasti ketahuan itu, pasti ketahuan. Dan itu tidak akan membuat diri kita itu menjadi berkembang, tapi membuat diri kita itu menjadi manja, eh, tidak ingin mengeksplor Nggak mau kemampuan usaha diri. atau Ya, gampangin tidak mau gitulah ya, Pak ya. berusaha. Kemudian persyaratan teknis seperti tadi, AI ini terbatas, teman-teman semuanya, ya, berbayar tadi, gitu ya. Kemudian tentu masing-masing tools itu memiliki kemampuan yang berbeda, kemampuan jangkauan yang berbeda, gitu ya. Kemudian kualitas dan ketersediaan data, mengubah peran dan tanggung jawab, jangan sampai nanti ini merubah pola pendidikan kita, jangan sampai. Ingat dua pilar di atas tadi, gitu ya. Kemudian kesenjangan digital di sini. Jangan sampai nanti di dalam suatu wilayah ada yang di sini menggunakan teknologinya sangat tinggi, kemudian ada yang rendah. Jadi kalau bisa Bapak Ibu semuanya, para pengajar atau mungkin para siswa, ini ketika belajar dengan teknologi, mari kita belajar bersama. Jangan sampai ini digunakan secara mandiri, dikembangkan sendiri, tetapi kita kolaborasikan. Kemudian kita belajar bersama bagaimana caranya AI ini bisa mendukung pendidikan yang baik. Begitu. Mungkin saya kira itu paparan dari saya, tidak begitu teknis karena teknis ini nanti panjang ceritanya begitu ya Mbak Mungkin ya. dibuat seri selanjutnya Iya ya, Pak begitu. ya. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparan materinya. Eh, Sangat luar biasa buat teman-teman semuanya. Barangkali di sini ada teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar. Nah, hati-hati nih buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu guru yang lainnya atau mungkin dosen-dosen akademisi yang juga ikut webinar, hati-hati juga ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai menyalahgunakan Ya, gitu ya Pak menyalahgunakan ya. Apalagi tadi contohnya ada chat GPT itu tadi. ChatGPT. Mungkin dimanfaatkan boleh, tapi dengan bijak seperti itu. Jangan nanti semata-mata, wah ada ChatGPT, ayo pakai itu aja. Nah, nanti malah salah kaprah, nanti malah kita dianggap sebagai plagiasi. Plagiasi. Nah, seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya nih, rekan-rekan yang join webinar pada kesempatan siang hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan boleh banget langsung disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa melambaikan tangan atau seperti apa kasih tanda ke kita nanti bisa langsung kita bacakan atau langsung kita arahkan seperti itu dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya ini Novi juga ada sedikit kayak pertanyaan gitu Pak ya jadi tuh tadi kan Bapak juga bilang tuh dampak COVID COVID untuk teknologi AI ini. Itu kan kita semakin kayak lebih dipercepat lagi, Ya, Pak. Nah, itu dipercepat. heeh, dipercepat itu jadi tuh malah baik atau buruk nih, Pak? Nah, karena kan kayak COVID kan mendadak nih, maksudnya kita juga ya nggak tahu kalau oh tahun 2020 bakalan ada COVID nih, kita harus preparation seperti ini nih. Kan kita nggak tahu nih, Pak. Nah, itu menurut Bapak seperti apa itu, Pak? Apakah baik atau buruk atau mungkin Bapak ada pandangan lain? Oke. Kalau dari hal kejadian COVID itu ya, ya, dari COVID itu ada dua hal sebenarnya ya. Ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah kesenjangan tadi, kesenjangan baik itu sosial, baik itu teknologi itu akan terjadi. Jadi kalau ada yang berjalan cepat dengan perkembangan teknologi, dia akan cepat, bisa mengikuti. Tapi kalau tidak, dia akan tertinggal. Itu hal negatifnya di situ. Di kesenjangan. Baik itu kesenjangan sosial sudah pasti ya, perekonomian waktu itu. Kemudian pola teknologinya juga berubah. Yang dulu itu misalkan nggak tahu bagaimana cara menggunakan komunikasi daring. Nah, ini dituntut untuk bisa menggunakan komunikasi daring. Nah, ini kan kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan itu, nah itu kan akan tertinggal. Iya. Nah, kalau hal baiknya ini sangat banyak sekali. Jadi mempercepat teknologi ini sebenarnya hal baiknya adalah membuka pola pikir kita. Bagaimana caranya sesuatu itu, teknologi itu yang sebelumnya itu berjalannya di sesi A misalkan, kemudian baru di sesi B, di sesi C. Nah ini langsung lompat.
bagaimana manusianya ini, sumber daya manusianya ini dituntut agar bisa ke sesi C. Nah, selain itu, teknologi-teknologi yang dulu itu berkembangnya juga ya paling versi sekian, versi sekian, sekian. Nah, sekarang langsung muncul. AI ini sudah masuk ke versi 4. Baru kemarin muncul versi 3,5 sudah masuk ke versi 4. Dengan jaraknya tuh dekat ya Iya, Pak ya. dalam 1 tahun ini Padahal kan biasanya gitu tuh jaraknya ada berapa lama tuh Pak? paling 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 cepat itu antara 2 tahun lah, cepat gitu. Paling cepat 2 tahun. Jadi versi-versi teknologi itu 2 tahun, 1 tahun, 1 tahun setengah. Lah ini 1 tahun ini sudah beberapa versi saja yang masuk ke sana gitu ya. Contohnya saja tadi ChatGPT itu kan awalnya dari 1, kemudian 1,5 sampai Sekarang udah 4, 4. 4, Wow, 4,0. 0. 3,5 yang free itu 3,5, yang 4,0 ini sudah berbayar Berbayar ini. pro ya Pak ya. Jadi ya Iya, emang kita harus memanfaatkan iya sebaik-baiknya benar. seperti itu ya Pak ya. Jadi kita juga harus ngikutin perkembangannya juga, jangan sampai kita itu tuh ketinggalan, Iya benar. ketinggalan teknologi karena memang secepat itu Pak. Ibaratnya sekarang anak TK pun sudah beralih pelan-pelan beralih juga ya Pak ya ke Beralih ke teknologi, teknologi. ya Ya, benar. seperti itu. Jadi buat orang tua yang ada di rumah pun juga mau nggak mau yang dulunya nggak tahu jadi harus Harus belajar dan belajar. jadi tahu. Iya. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu buat teman-teman ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, boleh banget langsung chat aja di sesi ini di kolom chatnya. Nanti akan Novi bacakan dan kebetulan untuk orang-orang yang bertanya ini yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 orang pemenang ya. Lumayan untuk makan siang nanti. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, feel free banget tinggal chat aja di kolom chat yang sudah disediakan. Tetapi sebelum ke pertanyaan nih Pak Hendro dan teman-teman semuanya, boleh dong kameranya dinyalain dulu. Kita boleh ada sesi foto bersama terlebih dahulu gitu. Boleh dibantu teman-teman tim dari Purpose kita untuk eh, pengambilan gambar. Oh dia Baba, oke. Boleh dinyalain dulu ya teman-teman kameranya. Sudah banyak yang buka kamera, kakak-kakak. Oke. Novia Baba ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oh sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi ya. Biar banyak. Oke. Sudah mas? Aman? Oh Baba. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, masih ditunggu ya. Oh, ini juga ada pertanyaan lagi. Ini ada sudah 2 pertanyaan yang masuk nih ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan tambahan lagi silahkan ya, feel free banget buat teman-teman semuanya. Ini Pak Hendro ada pertanyaan ini dari kawan kita jauh banget ini Pak, ada di ujung ya. Ada Bapak Jeffrey Pratabhandoko SH ya, dari Medan Sumatera Utara, profesinya konsultan. Bos. Nih. Izin bertanya kepada Bapak Hendro, ini ada perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semakin masif berdampak terhadap banyak aspek kehidupan manusia dan terus didorong pemanfaat di dunia pendidikan. Selain untuk menunjang otomatisasi pekerjaan, pelibatan kecerdasan buatan juga dapat membantu tenaga pengajar untuk mempelajari dan menganalisis big data terkait pembelajaran. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan dapat menunjang otomatisasi dan belajar mandiri? Nih, menarik ya Bapak ya. Ini pertanyaannya dari Pak Jeffrey Pratahandoko SH dari Sumatera Utara. Sudah
Sudah siap untuk menjawab ini Pak Hendro? Sudah, Oh, sudah sudah, sudah. siap. Oke, sambil menunggu yang lainnya, sambil mengingatkan ya, eh setelah ini nanti di chat box juga akan kita kirimkan link absensi. Nah, dimohon untuk link absensi tersebut dapat diisi dengan informasi yang benar, apalagi untuk emailnya dan namanya, karena nanti sertifikat akan langsung kita direct atau kita kirimkan lewat email yang sudah didaftarkan, seperti itu. Jadi, dimohon untuk diisi dengan format yang betul, seperti itu. Oke, sudah siap ya Pak Hendro ya? Oke, terima Oke. kasih. Dari mana tadi, Mbak? Dari Pak Jeffrey dari Medan, Sumatera Oke, Utara. selamat datang Pak Jeffrey ya, Ya. dari jauh di ujung sana gitu ya. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah AI ini bisa menunjang dari otomatisasi pembelajaran begitu ya? Nah, ini sangat dimungkinkan sekali, Bapak. Jadi sangat dimungkinkan sekali. Tetapi kita kembali lagi ke dampak yang harus kita hadapi ketika seluruh aspek pendidikan ini menjadi bagian dari AI. Seperti contohnya budaya. Nah, budaya kita ini kalau kita lihat generasi saat ini gitu ya, generasi alpha ini, kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi dulu, nah ini akan sangat berbeda budayanya. Sehingga kalau kita tidak mengawal dari proses perkembangan AI di pendidikan, ini akan meningkatkan dampak negatif dari sisi siswanya. Jadi contohnya semakin tinggi kenakalan remaja seperti itu. Jadi sebenarnya kontrol di sini itu bukan di teknologinya tetapi di budayanya. Sehingga kenapa kok di program Merdeka Belajar, entah ini di baik itu di Merdeka Belajarnya miliknya SMA ke bawah, itu namanya Merdeka Belajar. Kalau di perguruan tinggi namanya MBKM gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu di dua hal itu pembelajaran dibobotkan, difokuskan bukan di logis saja, tetapi di soft skill. Jadi bagaimana caranya kerjasama dengan tim, kemudian bagaimana caranya melakukan presentasi. Nah, itu kan soft skill. Nah, dari sini kecil saja jadi dari proses pembelajaran. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi ya, bahwasanya AI ini mendukung dengan otomatisasi dari prosesnya. Jadi proses kegiatannya gitu ya, proses kesehariannya, tetapi tidak dengan eh, pola kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia, dengan yang lain, dengan tim begitu. Jadi ini sangat mungkin sekali. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai ini menggeser dari pendidikan, esensi pendidikan yang Pola sebenarnya. pendidikan. Iya, pola pendidikannya. Karena pola pendidikan itu kan pendidik dari kata didik. Jadi bagaimana cara kita Mendidik. mendidik anak didik kita menjadi baik dari sisi contohnya dari agama, soft skill, kemudian budayanya, dari situnya. Makanya kalau di program Merdeka Belajar ini fokus utamanya itu Bapak Ibu guru ini fokusnya itu malah ke bagian soft skill-nya, bukan hard skill-nya. Nah, hard skill ini kita bisa latih dengan AI ini. Tapi kalau soft skill itu kita tidak bisa latih dengan AI. Karena AI tidak punya perasaan begitu. Begitu. Oke. Sehingga itu bagian itu yang perlu kita cara pandang kita yang perlu kita Highlight benahi ya. gitu ya. Kita highlight, kita apa ya? Kita garis bawahi Mulai. gitu. Begitu. Oke, jadi pada dasarnya sebetulnya memungkinkan ya Bapak Memungkinkan, ya, sangat tetapi memungkinkan. jangan sampai mengganti Iya, pola pendidikan, tetapi kalau bisa itu membantu membantu. seperti itu ya. Jadi emang perlu di-compare ya Pak ya. Jadi eh, AI dan ibaratnya kayak secara manual gitu loh Pak. Jadi kayak nggak melupakan yang sebelumnya, tapi juga harus mengikuti perkembangan Iya, zaman benar. yang ada Iya, seperti itu. Jadi dua-duanya tetap tetap jalan, jalan. ya seperti itu. Nih, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Norita. Nih, beliau ini ibu rumah tangga, Pak. Nah, ini pertanyaannya cukup banyak ya, Bapak ya. Jadi persiapkan. Ini bila kita berbicara teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan
dalam pembelajaran. Terus di era sekarang yang semakin kompetitif, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, pertanyaannya ke Pak Hendro ada beberapa poin, ada 3 poin Pak di sini. Yang pertama ada bagaimana peranan kecerdasan buatan dalam pendidikan, peranan kecerdasan AI itu tadi. Terus bagaimana kecerdasan buatan akan mengubah dunia pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi kebijakan Bapak terkait memaparkan sejumlah wawasan penting terkait navigasi transformasi digital di Indonesia melalui AI yang bertanggung jawab. Ini sepertinya Ibu Norita ini tuh agak resah ya Pak ya, terkait pendidikan-pendidikannya ini. Mungkin Ibu Norita ini juga punya eh, anak ya, yang beliau ini juga resah terhadap dunia yang semakin wow, boom gitu loh Pak. Monggo Pak Ya. Endro bisa dibantu ini menjawab keresahannya Ibu Norita Sitorus. Oke. Seperti itu. Monggo Pak Mungkin Endro. Ibu Norita ini punya kecemasan yang sama dengan saya mungkin Iya. gitu ya. Karena kebetulan saya juga memiliki seorang putra, 2 orang putra yang memiliki kebiasaan yang eh, penggunaan gadgetnya itu sangat masif. Hmm, Jadi sangat terus-terusan terus. gitu ya. Jadi ini mungkin kecemasan-kecemasan orang tua yang saat ini dirasakan itu seperti itu. Nah, itu mungkin hal wajar Bapak Ibu. Jadi hal wajar. Tetapi ada tetapinya di sini. Nah, di sini jadi peran kecerdasan buatan atau AI ini dalam dunia pendidikan itu hanya membantu membuat sebuah alat pembelajaran menjadi lebih mudah dan menjadi lebih terotomatisasi. Jadi bukan bukan merubah esensi pendidikan seperti yang saya katakan di depan tadi, tetapi hanya eh, merubah yang semulanya itu misalkan contoh kalau Bapak Ibu guru yang dulu itu mendemokan misalkan ini adalah pohon A, ini adalah pohon B harus membawa pohon sama eh, potnya dari rumah ke sekolah. Nah, saat ini itu sudah bisa dikemas dalam bentuk teknologi, dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual, dalam bentuk animasi. Sehingga siswa ini tidak perlu repot harus keluar. Nah, ketika nanti keluar, dia sudah tahu, oh ini loh pohon yang kemarin dijelaskan oleh ibu guru, bapak guru. Nah, seperti itu. Jadi peran AI di sini itu adalah membantu guru, membantu pendidik untuk membuat alat. Jadi mengotomatisasi membuat Ya, alatnya ini. Sehingga alatnya ini lebih menarik begitu saja. membantu. Ya, jadi membantu membuat alat yang lebih menarik, yang mana menarik ini kan untuk teman-teman yang generasi alpha tadi. Karena tentu kalau generasi alpha, Bapak Ibu sodori pohon kemudian ya Ya. kebijakan-kebijakan ini itu sudah dikasih rambu-rambu oleh Kementerian Pendidikan. Lewat apa? Lewat program tadi itu kembali lagi Merdeka Belajar. Yang mana ya soft skill-nya itu memang harus ditekankan di sana, lebih ditekankan begitu ya. Jadi sekali lagi saya menggarisbawahi bahwasannya AI ini dibutuhkan agar alat-alat pendidikan, alat-alat untuk pengajaran ini menjadi lebih mudah dibuat, kemudian lebih menarik, lebih mudah diakses. Tentu kita juga berharap dari pemerintah agar pemerataan sumber daya ini bisa dinikmati di pelosok-pelosok. Nah, seperti itu. Oke, ini cukup menarik juga ya Pak ya, pertanyaannya Ibu Norita cukup banyak. Dan seperti itu Bu, pemaparannya dari Pak Hendro. Ya, semoga dapat menjawab keresahannya Ibu Norita ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu
Norita ingin bertanya lebih detail lagi, silahkan dapat menghubungi nomornya Pak Hendro Siap, lagi. sangat terbuka ini. Beliau sangat terbuka karena beliau ini merupakan seorang dosen ya Bapak ya. Jadi bisalah ya bertukar Ya, pikiran tipis-tipis gitu ya Pak ya. Terus ini ada yang raise hand nih dari Bapak eh, Pak Sri Harjanto. Oh, ini beliau bertanya juga nih. Ini dari Sri Harjanto dari Karanganyar ya. Terima kasih atas paparannya. Yang ingin saya tanyakan berarti dari AI akan bisa muncul robot juga ya yang akan menjadi saingan kita-kita dan bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu. oke. Terima kasih Pak Harjanto. Ya, Nah, ini dari AI gitu ya. AI ini akan muncul robot, sudah pasti, sudah pasti. Kemudian di sini apakah yang harus kita lakukan biar robot itu tidak menggeser kita gitu ya. Nah, tentu di sini kita juga harus membekali teman-teman kita. Nah, ini khususnya bagi Bapak Ibu di dunia pendidikan. Jadi membekali keterampilan, kemudian soft skill, hard skill, sehingga ketika diterjun di dunia pekerjaan nantinya, itu apa yang tidak dilakukan oleh robot. Karena walaupun di situ otomatis, saya pastikan yang namanya otomatis itu tidak pasti sesuai dengan keinginan pengguna. Itu sudah pasti. Jadi misalkan buat kopi gitu ya. Buat kopi itu beda antara yang buat robot sama manusia. iya. Kalau membuat robot itu sudah pasti ada takarannya. Tapi terkadang Sudah kalau pasti ya Pak ya. ya sudah pasti. Iya. Tapi kalau manusia yang membuat itu tentu mungkin agak sedikit berbeda perlakuannya. Kemudian ada lagi contoh dalam pembuatan mesin, jadi mesin-mesin otomatis ya. Jadi kalau di negara maju, robot ini digunakan hanya untuk menangani perangkat-perangkat atau merakit-merakit perangkat yang sifatnya itu adalah besar, berat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, manusianya di mana? Manusia adalah melakukan improvement, pengembangan dari program yang ada di robot itu, ya. Nah, oleh karena itu, nah seperti yang tadi saya katakan, perlu adanya bimbingan dari Bapak Ibu semua, dorongan dari Bapak Ibu semua untuk meningkatkan sumber daya manusia dari adik-adik kita, teman-teman mahasiswa, kemudian siswa gitu ya. Nah, kemudian robot itu juga tidak tidak memiliki perasaan, walaupun sudah dikembangkan, tetapi Bagaimanapun. bagaimanapun juga Iya. itu belum bisa sesuai seperti manusia. Sehingga kerja tim robot itu nggak bisa kerja tim. Dia bisanya adalah otomatis. Jadi pokoknya ini bagianku, bagianku, bagianmu, bagianmu. Nah, ibaratnya seperti itu. Itu kalau robot. Tapi kalau tim itu kita saling bisa memenuhi satu sama lain. Jadi intinya adalah kita harus membekali adik-adik siswa, mahasiswa atau mungkin Generasi. generasi ke depan itu adalah bagaimana caranya meningkatkan keterampilan-keterampilan soft skill, hard skill. Lebih dipertajam lagi gitu ya Pak ya mau ke arah. Nah, jadi seperti itu ya Pak Harjanto ya. Pada dasarnya berarti memang iya ya, tidak menutup kemungkinan Iya, gitu. Pasti akan ada robot-robot gitu ya. sudah ada. Sudah malahan ya, karena contohnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi kayak mesin kopi dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri pun juga sudah banyak ya Pak ya yang sudah mulai menggunakan robot-robot gitu kayak mulai dari waiters dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Terus ini ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti Pak. Wow, ada banyak sekali ya karena memang ini tuh temanya kita itu tuh Menarik. menarik ya seperti itu. Terus ini ada Mas Florencia, saya ingin bertanya, dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin, apakah memungkinkan terjadi self-awareness pada sistemnya? Silahkan Pak Hendro. Sangat mungkin, Sangat mungkin. sangat mungkin. Karena sebenarnya AI ini apalagi yang pakai foto seperti gambar tadi, video saya tadi, itu kekhawatiran kita itu juga sangat tinggi. Ini berkaitan dengan ya kebocoran data pribadi itu sangat 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 Mungkin tinggi, ya Pak ya. sangat mungkin sekali. Mungkin juga bisa dijelaskan Pak apa itu self-awareness gitu di konteks Jadi self AI. awareness itu adalah sesuatu hal yang mungkin bahwasanya data kita atau informasi-informasi kita itu terbaca oleh sistem.
Jadi kebiasaan kita itu terbaca Heeh. oleh sistem, baik itu Jadi kayak seperti kita nggak punya privasi lagi atau iya, seperti itu. iya. Oke. Jadi misalkan seperti Mbak Novia Iya. misalkan, hari ini dia akan melakukan eh, Mbak Novia melakukan searching terkait dengan kopi misalkan. Iya. Oh, kopi ini. Oh, cara membuat kopi robusta di ChatGPT. Heeh. Besok eh, masuk lagi Heeh. bagaimana Lagi. cara searching lagi membuat kombinasi kopi robusta dengan coklat. Heeh. Seperti itu. Dan nanti di ketiga kalinya, mungkin Mbak Novia tidak akan memasukkan kata Keinaknya itu. yang yang panjang itu, Iya. tetapi cukup membuat kopi. Nah, di situ Sudah akan muncul. terbaca Kayak dari historinya ya, Pak ya. historinya. Nah, itu namanya kalau di AI adalah inferensi. Jadi itulah yang namanya kecerdasan. Semakin dia itu diberi masukan, dia akan semakin pintar. Jadi akan bisa membaca pola kita. Bisa diibaratkan, bisa diumpamakan kalau yang kita upload, yang kita submit ke sana adalah informasi pribadi, kemudian foto. Nah, itu juga akan sangat berbahaya. Sehingga penggunaan AI ini mungkin agak lebih bijak gitu ya. Jangan terlalu sering, kemudian jangan terlalu, bisa dikatakan jangan terlalu vulgar gitu loh. Apalagi memasukkan di sana ada data pribadi. Nah, mungkin data pribadi itu ada tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, profil lah itu jangan sampai kita tanyakan Tanya. di Oke. gitu. Jadi tetap harus berhati-hati juga. Berhati-hati. Jangan sembarangan bertanya gitu ya, Iya, Pak. Apalagi di chat benar. GPT ya, apa GPT ya, GPT. GPT. Nah, itu. Soalnya pas zaman saya kuliah dulu saya belum tahu itu, Pak. Ya, waktu itu belum ada itu. Iya. COVID-nya belum datang. Oh, belum datang. Berarti setelah COVID baru ada. Iya. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin udah dicukupkan dulu ya pertanyaan yang masuk. Kita tampung dulu yang ini. Eh dari nih, Kak Rizky Kurniawan. Izin bertanya, Pak, biasanya jika kita menggunakan sebuah platform AI, kita disuruh untuk login terlebih dahulu melalui akun Google atau Facebook. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, apakah dampak teknologi AI ini terhadap privasi pengguna atau user, Pak? Berarti Hampir mirip. hampir mirip Iya, tadi ya, Pak hampir ya. mirip. Jawabannya berarti hampir mirip seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi ya, Mas Rizky ya. Jadi intinya harus berhati-hati, jangan Ya, sembarangan memberikan data diri, apalagi itu tuh memang privasi banget untuk kita. bahkan sebenarnya ini bukan hanya di AI saja. Di Oh, sosial media pun kita juga sebenarnya loh, bisa juga ya, Pak ya? sebenarnya itu bisa. Oh, Jangan sampai kita itu ya istilahnya seperti tadi terlalu vulgar. jangan terlalu. Di Facebook kan ada profil tuh, di Yeah, Instagram juga ada profil. betul. Kemudian yang lainnya di sosial media kan banyak profil juga. Nah, itu Mm-mm. jangan sampai kita memberikan data real kita di sosial media Media. secara vulgar. Cukup nama saja, cukup. Jangan sampai tanggal lahir masuk di situ. Oh, kalau enggak mungkin agak dibelokin dikit gitu Ah, kali ya, itu Pak ya. bisa, bisa, Dibelokin bisa. dikit. Terus ini ada lagi. Perkenalkan saya Hari Cavalera. Pertanyaannya ini adanya AI memungkinkan pengguna meniru suara atau wajah orang lain tuh. Seperti yang tadi Bapak Ya, tampilkan ya. Dan digunakan untuk membuat video di YouTube misalnya. Nah, berkaitan hal tersebut, apakah hal tersebut melanggar hukum? Dan apakah orang yang ditiru tersebut dapat menuntut si pembuat video? bisa. Oh, bisa. Secara seperti tadi yang saya sampaikan di slide saya yang Iya. terakhir, bahwasanya AI ini akan berhubungan langsung dengan yang namanya sosial hukum dan sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan orang lain gitu ya. Kalau teman-teman sendiri pribadi sendiri tidak masalah. Tapi kalau orang lain, misalkan nih, saya pakai fotonya Mbak Novia, Iya. digunakan tanpa izin nih, tanpa izin loh ya, tanpa izin. Saya gunakan untuk membuat konten video pembelajaran di tempat saya itu. Tapi Mbak Novia nggak terima. Bisa menggugat, bisa. Itu bisa masuk ke jalur hukum. Kalau di undang-undang masuknya ke UU UU ITE. ITE ya. Iya, Sekarang yang banyak dilapor-laporin iya. artis-artis itu UU ITE gitu. Oh iya iya. Kecuali kalau saya izin ke Mbak Novia, Mm-mm. kemudian Mbak Novia melakukan Ngizin. perjanjian dengan saya, entah itu pakai royalti dan lain sebagainya, Mm-mm. nah itu tidak masalah. Nah itu ya Ini sangat ya Pak, riskan juga dia, legal ya yang ya penting ya. legal, yang legal. Kalau misalnya ilegal kok tiba-tiba loh kok
muka saya terpampang nyata nih di sini, Iya, padahal saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, mungkin juga bisa ini ya Pak ya, ya, dituntut seperti bisa itu. dituntut. Iya, melalui UU ITE itu tadi. Nah, lebih seperti itu Kakak Ferry. Terus ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya dari Kak Safira Amanda Putri, mahasiswa STIMIK Sinar Nusantara, Prodi Sistem Informasi. Ingin bertanya, AI di masa kini sangat membantu dalam proses pembelajaran dan pengerjaan tugas serta skripsi oleh mahasiswa. Apakah dengan adanya aplikasi AI yang direkomendasikan oleh Bapak Hendro selaku dosen selain ChatGPT yang cukup akurat dan mungkin ada nggak gitu ya Pak ya aplikasi yang mirip-mirip ChatGPT tapi yang Ya, direkomendasikan gitu. Dan peranan AI di sini hanya untuk referensi dan sumber pustaka dan akan diparafrase untuk menghindari adanya plagiasi. Terima kasih. Oke, ini juga keresahan mahasiswa ini, Pak. Monggo Pak nah, Hendro. Afira Amanda ya. Iya, Jadi sebenarnya ChatGPT itu kan digunakan untuk bagaimana kita mencari respon dari sebuah mesin. Jadi kita itu buntu nih, mau buat apa, mau cari apa. Jadi sebenarnya itu sama seperti Google sebenarnya. Jadi ChatGPT itu kalau mesin pencari gitu ya. Kalau mesin pencari kan kita masukkan kata kunci, kemudian kita milih satu persatu, satu persatu, satu persatu. Tapi kalau ChatGPT itu kita masukkan kata kunci, dia sudah merangkumkan gitu, ya. Merangkumkan kemudian disajikan ke kita. Nah, sebenarnya pakai ChatGPT itu boleh sebenarnya, boleh. asalkan dilakukan parafrase, kemudian dilakukan penulisan kembali dengan model gaya bahasa, Sendiri gaya gitu. penulisan Iya, iya, sendiri. iya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang para mahasiswa yang mau menggunakan tools Yang mirip-mirip. AI ya, Heeh. mirip-mirip, itu khususnya biasanya fokusnya adalah pada penggunaan pencarian literatur review, artikel jurnal. Jadi Nah, kayak mencontoh maksudnya kayak melihat gitu ya Pak ya. ya, Cari banyak-banyak banyak referensi. referensi. Nah, nanti kan lama-lama tahu tuh kita Ya, harus gimana. nah, Soalnya saya zaman dulu juga kayak gitu Pak. Belum ada chat GPT, mau nggak mau kita harus berusaha sendiri mencari referensi-referensi seperti nah, itu. itu toolsnya bisa pakai Mendeley. Mendeley Oh yang iya, ya, saya Mendeley pakai sekarang itu. itu Canggih. sudah canggih. Iya, Dia betul Pak. sudah, misalkan Gampang. kita cari artikel satu Iya, di daftar pustakanya itu dia sudah muncul. mereferensikan. Iya, iya. Jadi artikel terkait itu sudah ada. Ada. Ya kalau saya dulu juga pakai Mendeley itu sih. Nah, Pak, ini Mbak siapa ini? Mbak Safira. Paling aman itu emang sendiri ya, Pak Iya, ya. sendiri, Jangan sendiri. jangan pakai chat GPT itu tadi. Nanti takutnya malah kedetek plagiasi, nanti Mbak malah revisi-revisi terus malah nggak selesai-selesai nanti ya, Iya, Pak ya. benar. Iya, perbanyak referensi-referensi yang ada aja seperti itu. Atau mungkin bisa dimanfaatkan tetapi tetap berhati-hati. Berhati-hati. Seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali ya pertanyaan yang sudah masuk. Dan karena ini seperti yang Novi bilang tadi, Pak, ada apa namanya 3 pertanyaan yang terpilih untuk mendapatkan hadiah nih reward. Nah, monggo Pak Hendro bisa bantu dua penanya nih. Nanti satunya biar dari Novi ini. Saya Nah, ini ya, yang ya, milih ya. ya yang memilih yang sudah masuk tadi. Ini ada yang dari atas tadi tuh Pak Jeffrey yang dari Sumatera itu dan Mungkin kita perlu mengapresiasi yang jauh-jauh ini. oh Tadi ada Pak Jeffrey Pak dan Ibu siapa ya? oh ibu rumah tangga itu Ya, ya Ibu Ibu Norita. Norita. Oke, dan satu lagi dari tim perpus kita memilih ini Mbak Florencia. Nah, selamat untuk kepada Pak Jeffrey, Bu Norita, dan Kak Florencia dapat menghubungi kami, perpus kita, di nomor 081125453333. Nah, nanti bisa diklaimkan hadiahnya sembari di screenshot mungkin untuk bukti bahwasannya sudah mengikuti acara webinar ini, seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak ya, kurang lebih 1 jaman ke belakang kita sudah
sudah membersamai rekan-rekan kita secara daring atau secara virtual. Kemungkinan nanti kita juga bakalan ada webinar seri selanjutnya ya, Pak, ya. Mungkin juga kita bisa mengulik-ngulik lagi nih tentang transformasi pendidikan, ini Pak, judul yang kita angkat itu tadi, tentang AI ya, atau Artificial Intelligence. Nah, seperti itu. Karena tadi Novi lihat di sini banyak banget pertanyaan Ya, yang sangat antusias sekali. iya, sangat antusias. Mungkin nanti kita bakalan ada seri selanjutnya mengenai ini ya, Pak, ya, AI ini, tapi, stay tune aja buat teman-teman semuanya yang emang suka banget ikut webinar, terus emang cari relasi, terus apa namanya, ingin cari, apa, hadiah-hadiah mungkin. Itu bisa banget, teman-teman semuanya bisa follow akun sosial media dari perpus kita, karena nanti di situ kita bakal memberikan informasi-informasi, yang up to date mengenai info terkini, atau mungkin nanti ada tips and trick, atau ada, agenda-agenda seperti ini, webinar dan lain sebagainya, atau mungkin ada giveaway. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk follow akun sosial media dari perpus kita. Oke, mungkin, terakhir nih Pak Hendro, ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya nih terkait dunia AI, seperti apa untuk penutup? Silakan Pak Hendro. Susah ini, Wah, susah susah. ini. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, ya sebagai penutup gitu ya. Iya, Jadi saya hanya menggarisbawahi pesan dari saya yang bisa saya sampaikan adalah AI ini bukan sebuah peran baru untuk menggantikan kebiasaan kita, tapi membantu kita untuk bekerja, membantu kita berinovasi, membantu kita untuk belajar. Begitu. Jadi bukan bukan menggantikan iya. kegiatan kita. Tapi Seperti itu. membantu ya, Pak, ya. Dari Membantu. tadi yang saya garis bawahi nih itu, Pak, Iya, membantu. bukan menggantikan pola pendidikan atau pola-pola kehidupan kita yang Iya, lainnya, bukan. Betul. tetapi membantu. Jadi kita harus tetap manfaatkan teknologi AI ini dengan bijak dan baik dan benar. Oke, seperti itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat, rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini, dan selamat untuk 3 orang, penanya yang terpilih. Silakan untuk dapat, menghubungi Puspita ya di 081125453333. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensinya di, chat box, karena di situ nanti akan kita kirimkan, e-sertifikatnya secara langsung via email yang sudah didaftarkan. Pastikan tulis informasinya dengan baik dan benar dengan format yang betul juga. Seperti itu, dan jangan lupa manfaatkan kode voucher yang telah kita sediakan dengan berbelanja e-book di belanja.perpuskita.id. Yang belum punya, akses perpustakaan digital, silahkan bisa mendaftar terlebih dahulu, bisa main-main ke websitenya Perpus Kita di, perpuskita.co.id, seperti itu. Oke, materinya juga bisa download ya Bapak ya, Ya, diizinkan ya Bapak ya? silakan. Tuh, dengan senang hati silahkan. Oke, saya sebagai moderator di siang hari ini dan Pak Hendro sebagai narasumber pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih buat antusiasme semuanya. Kembali lagi di next event bersama Perpustakaan Digital Perpus Kita. Perpus Kita Beyond Digital Library.